Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar dan bumbum Garda Sakera. Masyarakat Situbondo dan tim pemangkar yang saya banggakan, mungkin beberapa teman-teman dan juga publik di Situbondo tadi melihat siaran langsung yang kami lakukan terkait turunnya Garda Sakera yang langsung saya pimpin di lokasi toko KDS yang baru, yaitu di Jalan Sucipto ya, Jalan Keolean, yang mana pembukaan KDS ini sudah ada beberapa informasi yang masuk kepada kami, dan juga kebetulan itu adalah kawasan lalu lintas saya. Sempat terjadi beberapa hal yang salah satunya adalah kemacetan. Yang kemudian saya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya adalah Dishub dan juga PUPR, yang hasilnya adalah bahwa terkait perpindahan KDS dari KDS yang kita tahu terbakar ke tempat atau lokasi di Talkandang itu belum mengantongi beberapa hal yang menjadi sebuah kewajiban. Namun pihak manajemen KDS sudah melakukan pendaftaran atau mengurusi perizinan di OSS. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, kegiatan dari Garda Sakera terhadap KDS yang ada di Talkandang ini, maksud dan tujuannya adalah kita membutuhkan keadilan. Kita membutuhkan kepastian terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha yang di Situbondo. Dan saya sadar betul bahwa KDS adalah aset dari Kabupaten Situbondo. Kita tahu sebelum muncul mal-mal, KDS lah yang memulai menstarting adanya mall yang di Situbondo, sehingga bisa dirasakan manfaatnya. Namun di balik semua manfaat yang ada, hal yang terpenting adalah bagaimana KDS bisa memahami dan juga menjalankan apa-apa yang menjadi aturan atau peraturan di Kabupaten Situbondo secara khusus ya, secara khusus. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, prinsip dari gerakan Garda Sakera adalah semua bermuara untuk masyarakat. Semua bermuara tujuannya adalah untuk masyarakat. Tadi selepas kita berbicara dengan manajer penanggung jawab yang sudah disaksikan oleh teman-teman, kami memaksa untuk sementara waktu itu tidak menerima lagi pembeli yang baru, karena ini penting. Tujuannya adalah bahwa kami tidak main-main dalam mengawal kepentingan masyarakat Situbondo. Yang selanjutnya, karena itu adalah yang kita berbicara adalah seorang manajer, saya membutuhkan decision makernya atau ownernya, yang alhamdulillah tadi malam langsung didampingi juga dengan anggota Polres, Polsek dan juga Kodim. Owner dari KDS itu mendatangi kami untuk membicarakan hal-hal yang sekiranya itu tidak mereka pahami. Di situ ada komunikasi, ada diskusi, yang mana salah satunya adalah ya terkait perizinan. Saudaraku masyarakat Situbondo, pro kontra itu adalah hal yang biasa. Namun setiap pro kontra yang ada, saya sebagai masyarakat, terutama sebagai pembina Garda Sakera, itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan. Banyak WA-WA yang masuk kepada saya, banyak inbox-inbox yang masuk kepada saya, itu
ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Ada yang pro dan ada yang kontra. Dan itu perlu saya jelaskan satu persatu. Yang pada prinsipnya adalah terkait dengan tenaga kerja, bahwa banyaknya masyarakat Situbondo yang tertampung menjadi tenaga kerja Situbondo itu juga tidak bisa kita nafikan. Kita tidak bisa menafikan. Dan yang paling penting saya menitik beratkan kepada nilai faedah manfaat untuk warga sekitar. Itu yang paling penting, karena juga kami mendapatkan masukan dari warga-warga sekitar sana bahwa mereka ingin hadir dan ingin berperan serta. Singkat cerita, kami meminta komitmen. Kami meminta komitmen kepada owner dan manajemen dari KDS terkait dengan segala sesuatu yang hingga saat sekarang itu masih belum terpenuhi. Dan memang tadi dari owner sendiri mengatakan bahwa itu sifatnya adalah sementara. Namun bagi kami sementara atau tidak, itu harus tetap ada sebuah komitmen, ada aturan, dan terutama nilai faedah masyarakat kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan social cost saja, hanya mendapatkan kerugian-kerugian yang mereka alami tanpa mendapatkan nilai manfaat, ya, tanpa mendapatkan nilai manfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga mendengar, karena saya terbiasa berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, kehadiran KDS Situbondo di Talkandang juga ternyata disambut hangat. Nah, ini dilemanya di sana, kawan. Disambut hangat oleh beberapa pedagang, dan mereka mempersiapkan diri jauh-jauh hari terhadap atau terkait dengan keberadaan dari KDS. Ya, ini Fahrul Riza ini betul ya. Jadi ada beberapa warga, ada beberapa pedagang yang memang antusias dalam menyambut KDS. Dan saya sudah memberikan pengertian kepada pedagang bahwa prinsipnya adalah jangan sampai adanya raksasa, adanya sebuah usaha yang besar itu nantinya tidak berpengaruh baik kepada sekitar. Saudaraku, masyarakat Situbondo yang sangat saya hargai, tadi pertemuan ada di corner yang disaksikan juga oleh anggota Polsek, Polres, dan juga dari Kodim, selain dari Garda Sakera. Akhirnya kami menemui satu kesepakatan, kawan. Saya menemui satu kesepakatan, kita membuat sebuah kesepakatan, dan ini saya koordinasikan juga dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah di Sub dan yang lain-lain, bahwa kesepakatan pertama saya meminta KDS untuk segera melakukan konsolidasi, koordinasi dengan stakeholder yang ada di Situbondo, yaitu dinas-dinas terkait. Dan itu akhirnya disepakati oleh pihak manajemen. Insya Allah akan diadakan dalam waktu 2-3 hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di balik persoalan peran serta masyarakat di sekitar itu sudah juga nyampe kepada saya agar juga diikut sertakan. Dan salah satu poin yang kedua adalah bahwa saya meminta kepada KDS agar masyarakat di sekitar sana tidak terdampak saja tapi memiliki nilai manfaat, bahwa CSR yang dikeluarkan oleh KDS itu akan dimaksimalkan, akan dikelola dan dimaksimalkan untuk masyarakat sekitar. Ya. Dan kami menawarkan diri untuk memberikan bantuan tenaga, pikiran terkait dengan CSR yang dilakukan oleh KDS. Ternyata informasi yang saya terima, laporan yang saya terima dari owner, KDS Situbondo itu setiap tahun akan mengeluarkan CSR kurang lebih dari 1000 paket. Ini luar biasa. Dan disepakati bahwa manajemen KDS itu menyepakati CSR akan dilakukan secara mandiri
bersama dengan masyarakat di sekitar. Ya. Yang keempat adalah bahwa pengelolaan parkir sebelum nantinya ini semua clear ya terkait perizinan dan yang lain-lain dari hasil nanti koordinasi, saya meminta parkir dikelola oleh swadaya masyarakat sekitar. Artinya tidak dikelola oleh KDS atau dinas-dinas yang lain dulu, karena bagaimanapun menghidupkan masyarakat sekitar itu adalah orientasi dari Garda Sakera. Ya. Alhamdulillah dari beberapa permintaan kami itu semuanya dikabulkan, gitu ya. Permintaan pertama yang tadi saya sebutkan itu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kedua CSR yang harus digunakan, harus diperuntukkan untuk masyarakat sekitar, orientasi awal, dan nanti akan disebar seperti kita menggunakan teori dari pusaran air. Jadi yang di sekitar dulu baru nanti menyebar, dan itu nanti akan diswakelola bersama dengan masyarakat sekitar yang akan didampingi oleh Garda Sakera. Terus yang terakhir tadi terkait dengan pengelolaan parkir itu juga akan dipasrahkan untuk dikelola oleh masyarakat sekitar dengan tidak melanggar dari apa-apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Jadi itu yang tadi hasil kesepakatan kami dengan pihak owner dan juga dari pihak manajemen, dan banyaknya masukan kepada saya, banyaknya WA kepada saya yang tadi saya katakan dari karyawan KDS, dari dari pedagang-pedagang sekitar, sehingga saya harus menurunkan tensi. Yang penting adalah bahwa KDS akan melakukan perbaikan-perbaikan meskipun ini bersifat sementara, kawan. Saya tadi tidak bahas ini sementara atau sementahun, tapi yang penting adalah bagaimana KDS itu bisa memperhatikan hal-hal yang itu sangat penting untuk masyarakat yang terganggu atau mendapatkan dampak sosial dari kegiatan tersebut. Masyarakat Situbondo dan tim pembangkar yang sangat saya hormati, dari masukan-masukan, dari keluhan-keluhan, dari harapan-harapan, itulah saya menurunkan tensi dan membuka diri. Insya Allah KDS sementara di kawasan Talkandang itu demi dan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah punya harapan, semangat ketika KDS mengalami kerugian dan akhirnya bisa buka kembali, dan meminta saya untuk memikirkan mereka juga, memikirkan masyarakat sekitar. Tapi syaratnya adalah kita tetap harus sesuai dengan aturan, dan itu akan dilakukan sebagai kesanggupan dari pihak owner. Insya Allah besok itu tetap akan buka dengan seluruh persyaratan, dengan seluruh kesepakatan yang kami lakukan, kawan ya. Kami lakukan dengan tetap nantinya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dari masyarakat sekitar yang diberdayakan untuk melakukan pengolahan tersebut ya. Jadi seperti itu teman-teman, hasil dari kegiatan kita tadi.
Karena prinsipnya kegiatan Garda Sakera bukan untuk merugikan, baik kepada pengusaha maupun kepada masyarakat, terutama kepada pemerintahan daerah. Jadi dengan adanya hal tersebut, nanti apa-apa yang akan menjadi sebuah kesepakatan, apa-apa yang akan menjadi sebuah langkah, itu ketika nanti kami bertemu dengan stakeholder yang ada di Situbondo, insya Allah nanti Garda Sakera juga akan hadir memfasilitasi hal-hal tersebut ya. Jadi seperti itu juga teman-teman. Saya berharap tadi jujur saja sempat berpikir bahwa owner akan keluar dari Situbondo, akan membuka usaha di tempat lain seperti yang sudah terjadi di Bondowoso. Saya katakan Situbondo masih butuh KDS, tapi KDS jangan seenaknya sendiri, harus juga peran serta masyarakat terkait juga perizinan dan yang lain-lain itu harus juga diperhatikan, terutama CSR. CSR ini kan banyak perusahaan di Situbondo, tapi kan tidak jelas orang sekitar dapat atau tidak gitu loh. Maka ini insya Allah ke depan Garda Sakera akan fokus agar supaya keberadaan selain menyerap tenaga kerja, tapi juga dampak sosial yang akan dikeluarkan berupa CSR itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Itu akan kami kawal kawan ya. Jadi seperti itu, dengan adanya usaha ini, dengan adanya kedisiplinan juga, aturan-aturan yang dipakai, maka pertanyaan dari Fathur Rosi ini adalah, maka ketika itu berjalan kontribusi bukan kepada BUMD ya, bukan kepada BUMD tapi kepada PAD itu akan ada, dan juga selain dari income pajak itu bisa juga dari income non pajak untuk Pemda ya, untuk pemerintahan daerah. Demikian dari saya, masyarakat Situbondo. Ini full up dari kegiatan tadi. Sekali lagi saya katakan bahwa insya Allah besok sesuai dengan waktu yang sama itu KDS tetap buka ya, karena banyaknya orang yang menggantung dan tergantung. Tadi juga disebutkan tenaga kerjanya sekian dan yang lain-lain, tapi yang terpenting adalah KDS tetap akan mengikuti aturan-aturan dan siap dikawal oleh dan diawasin oleh Garda Sakera. Jadi kalau nanti ternyata itu tidak dilakukan, maka kami akan melakukan kegiatan lagi untuk memaksa agar mereka taat terhadap aturan. Demikian dari saya. Mohon maaf tadi untuk para pengunjung yang terakhir tidak kita masukkan. Jujur saja kenapa saya mengambil di pukul 8:30, karena saya tahu bahwa sebentar lagi KDS akan tutup. Jadi saya tidak datang sore dengan harapan agar masyarakat itu bisa berbelanja lebih awal. Jadi saya datang tidak sore, tapi memang sudah hampir tutup. Itu semua bukan untuk apa, itu semua demi kelancaran dari masyarakat. Tapi saya ingatkan lagi kepada KDS. Saya ingatkan lagi kepada KDS, Garda Sakera tetap akan mengawasi, tetap akan melihat dari apa yang sudah menjadi kesepakatan tadi, terutama perannya, terutama gunanya kepada masyarakat. Karena tadi langsung saya rapat dengan masyarakat sekitar sana, untuk itu welcome ya. Untuk itu mereka harus siap, mereka harus bahu-membahu dan tetap mengikuti aturan-aturan main yang ada. Jadi begitu saja dari saya, Bang Ipul. Sekali lagi saya mohon maaf kepada masyarakat mungkin tadi yang sedikit terganggu. Yang penting adalah ke depan bagaimana kita melihat Situbondo lebih baik. Kita dukung untuk bupati baru kita yang menginginkan hidupnya UKM-UKM di Situbondo. Karena satu dengan yang lain itu saling terikat dan saling terkait. Hairul kalam dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situbondo tetap harus semangat. Aduh, burungku datang semua nih kawan.
Waduh, aku melihara burung kawan. Kalau malam aku pelihara ini kurang ajar ini, ada di atas ini ya. Wah, dia mau makan. Rupanya sudah waktunya makan kawan ya. Jadi ini hiburan saya ini. Waduh, ini mau ditutup dia datang ini. Ada ini ya. Ini agak santai dulu kawan ya. Mencintai hewan. Yuk makan. Selain di sana ada ikan. Nah, ini santai dulu ya kawan ya. Di sana kan ada ikan itu. Nah, saya juga melihara ikan. Juga kita ya. Nah, ini. Nah, jadi ini lari semua sudah burungnya ini ya. Oke kawan, gitu aja. Kayaknya burungnya minta main-main dengan Bang Ipul. Main-main dengan saya. Bismillah, tetap semangat. Yuk kita fokus untuk pembangunan Situbondo. Dukung program-program Bupati kita. Dukung program-program Mas Rio dan juga Mbak Ulfi. Ikatkan lagi tali persaudaraan agar Situbondo bisa naik kelas.